Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Sa'di rahimahullah. Terakhir kita telah menjelaskan beberapa faedah dari perang yang terjadi di zaman Nabi Daud antara pasukan Jalut dengan pasukan Talut. Talut seorang raja muslim memimpin Bani Israel untuk berperang dengan pasukan Jalut, di mana Jalut ini raja yang kafir, yang zalim. Dan ini menunjukkan bahwa syariat jihad itu sudah ada sebelum syariat Nabi kita. Jadi syariat jihad ini sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan syariat jihad ini akan terus ila yaumil qiyamah. Sebagaimana kata sebagian salaf, wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan terus berlanjut sampai yaumil qiyamah. Kita akan masuk pada ayat yang ke-253. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Tilka ar-rusul, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'din, kami melebihkan sebagian rasul di atas rasul yang lainnya. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah angkat sebagian mereka sekian derajat, lebih tinggi tingkatannya dari yang lainnya. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat, mukjizat dan ayat, dan kami kokohkan dia dengan Ruhul Qudus. Ada menafsirkan Ruhul Qudus yakni Jibril alaihi salam. Ada menafsirkan Ruhul Qudus adalah iman dan yakin, yang dengannya semakin mantap keimanan Isa alaihi salam dan semakin kuat dalam menyampaikan risalah, dakwah di tengah-tengah manusia. Walau sya'allahu, kalau Allah berkehendak, maqtadalal ladina min ba'dihim, tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka. Min ba'di ma ja'adumul bayyinat, setelah datang pada mereka al-bayyinat, yaitu mukjizat, penjelasan. Walakin ikhtalafu, akan tapi mereka berselisih. Contohnya saja Bani Israel yang mereka mendengar langsung waktu itu, melihat langsung bayi Isa yang masih bayi merah, bagaimana bisa berbicara? Dan pertama yang keluar dari mulut beliau yang manis adalah inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Atani al-kitab, yang Allah akan memberiku al-kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Lalu kenapa mereka setelah itu berpecah? Ada yang
menuhankan Isa seperti orang-orang Nasara. Ada yang justru sebaliknya ingin membunuh Isa, yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka mendengar sendiri, mereka mengetahui lalu mereka berpecah. Adapun kaum mukminin, kaum muslimin sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya Nabi Isa yang manis, yaitu meyakini bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Jadi permasalahannya karena mereka berselisih, terjadi peperangan. Karena al-haq dengan batil tidak akan pernah bertemu. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka manusia berselisih. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Ada dari manusia yang beriman, ada pula dari mereka yang kufur. Walau sya'allahu, kalau Allah berkehendak, maqtatadu, tentu mereka tidak akan berperang. Allah berkehendak untuk tidak berperang, tidak akan terjadi peperangan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tentu itu semua ada hikmah, agar di antaranya agar terbukti mana orang yang betul-betul menghamba kepada Allah dan orang yang tidak menghamba kepada Allah. Agar dipisahkan antara ahlul haq dengan ahlu al-batil. Sebutkan di sini yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'da ar-rusul ala ba'din. Allah SWT di sini menghabarkan bahwa Ia telah melebihkan sebagian rasul di atas sebagian lainnya. Seperti itu Allah SWT melebihkan sebagian rasul di atas yang lainnya. Sekian banyak rasul, yang paling utama adalah rasul ulul azmi. Para rasul ulul azmi. Siapa dan kenapa dinamakan ulul azmi? Adapun siapa ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini rasul-rasul ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi adalah orang-orang yang punya kesabaran yang luar biasa dalam mengemban risalah. Orang yang punya kesabaran yang luar biasa dalam mengemban risalah dan dalam menghadapi pertentangan dan permusuhan kaumnya. Bukan berarti rasul yang lainnya tidak seperti itu. Rasul lainnya mereka juga sabar. Namun ini 5 rasul ini menghadapi kaum yang luar biasa kufurnya, kemudian mereka kesabarannya luar biasa. Di Rasulul Azmi. Kemudian ketahuilah bahwa at-tafadul bainal anbiya, seorang menyebutkan sebagai rasul lebih mulia dari yang lainnya. Ini bukan kemudian merendahkan rasul yang lainnya. Adapun hadis yang mengatakan la tufadilu bainal anbiya, janganlah kalian saling melebihkan antara para nabi. Kata sebagian ulama yang dimaksud adalah kalau seorang menyebutkan kelebihan seorang nabi, kemudian di situ terselip atau terselinap makna merendahkan rasul yang lainnya, ini tidak boleh. Jangan kemudian seorang ketika melebihkan Nabi Muhammad kemudian di situ terselinap makna merendahkan Nabi Musa, Nabi Isa. Jangan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat la tufadilu bainal anbiya, janganlah kalian saling melebihkan antara para nabi, yaitu yang seperti ini. Melebihkan yang padanya ada bentuk merendahkan nabi yang lainnya, ini tidak boleh. Mereka semua adalah para rasul, orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir-akhir surat Al-Baqarah ucapan kaum mukminin dalam meyakini para ar-rusul wal anbiya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari utusan Allah. Ini bukan berarti
bukan berarti kita tidak meyakini bahwa para nabi itu keutamanya bertingkat-tingkat. Kita meyakini. Namun membedakan di sini misalnya, kenapa kok Nabi Isa percaya, kenapa orang-orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya pada Muhammad? Kenapa orang-orang Yahudi percaya pada Musa, namun tidak percaya pada Isa dan Muhammad? Orang yang mengingkari seorang nabi, dia mengingkari seluruh nabi yang lainnya. Dia mengingkari nabi yang lainnya. Makanya Allah SWT mengatakan, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal di zaman Nabi Nuh, rasul hanya berapa? Hanya satu. Hanya Nabi Nuh. Yang diingkari oleh kaumnya Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Kenapa dikatakan kaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul? Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena mendustakan seorang rasul berarti mendustakan rasul yang lainnya. Ya. Sebagaimana yang mengutus Nabi Musa adalah Allah, demikian pula yang mengutus Nabi Nuh. Semua yang mengutus para nabi adalah Allah SWT. Ketika seorang rasul diingkari berarti sama dengan dia mengingkari rasul yang lainnya. Apa bedanya? Kalau yang mengutus Nabi Musa adalah Allah, yang mengutus Nabi Isa juga Allah. Kenapa orang-orang Nasrani kalian percaya dengan Rasulan Isa, tapi tidak percaya dengan Rasul dengan Muhammad? Padahal dia mengutus Isa, dia juga yang mengutus Muhammad. Kalau kalian mengingkari risalah Muhammad, berarti kalian mengingkari risalah Isa, mengingkari risalah Musa. Di sini disebutkan bima khassahum min baini sa'irin nas. Allah khususkan para rasul di antara seluruh manusia. Ihaihi wa irsalihim ila nas. Di mana Allah memberi wahyu kepada para rasul dan mengutus mereka kepada manusia. Bukan orang sembarangan, orang pilihan. Allah SWT lebih tahu siapa yang berhak menjadi rasulnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dia diangkat menjadi rasul, sebagian orang kafir Quraisy protes. Kenapa kok yang dijadikan rasul ini Muhammad bukan seorang minal qaryataini azim, seorang pembesar yang diakui oleh orang Taif dan orang Quraisy, orang Mekah. Subhanallah. Hak untuk memilih seorang menjadi rasul hanya milik Allah SWT. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Allah SWT yang mengangkat seorang di atas lainnya. Allah yang lebih tahu siapa yang berhak menjadi rasulnya. Wa du'aihim al-khalqa ilallah. Allah lebihkan mereka para rasul di mana mereka mengajak manusia, mengajak makhluk pada agama Allah. Orang yang mengajak pada kebaikan, dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Tsumma faddala ba'dahum ala ba'din. Kemudian Allah lebihkan sebagian rasul di atas yang lainnya. Allah lebihkan bima awda'a fihi min al-awsaf al-hamidah wal af'al as-sadida wa naf' al-'am. Di mana Allah telah simpankan pada diri para nabi sifat-sifat yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang lurus dan manfaat yang umum. Allah tidak sembarangan ketika mengutus para rasul. Mereka adalah orang pilihan. Manusia-manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man kallamahu Allah ka Musa ibn Imran khassahu bil kalam. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah seperti Musa ibn Imran. Allah istimewakan beliau dengan diajak bicara langsung oleh Allah. Allah SWT syariat umumnya itu menyampaikan wahyunya kemudian kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan pada
para rasul. Ini Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Makanya Nabi Musa dijuluki dengan Kalimur Rahman. Kalimu Ar-Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Allah SWT mengatakan wa kallamallahu Musa takdima. Allah SWT memberi atau mengajak bicara Musa. Wa minhum man rafa'ahu ala sairihim darajat ka nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para rasul ada yang Allah angkat dia derajatnya di atas seluruh ya para rasul. Kalau diangkat di atas seluruh para rasul, apalagi di atas seluruh manusia. Di atas para rasul ini yang paling ya utamanya itu siapa? Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi istama'a fihi minal fadail ma tafarraqa fi ghairihi. Yang terkumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan, yang keutamaan itu ada pada yang lainnya tapi terpisah. Yang ini keutamanya ini, yang ini keutamanya ini. Sedangkan keutamaan itu semuanya terkumpul pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a Allahu lahu minal manaqib ma faqa bihil awwalin wal akhirin. Dan Allah kumpulkan bagi Rasulnya keutamaan yang menyaingi orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah keistimewaan seperti ini tentunya juga keistimewaan bagi umat ini. Ketika Rasul yang diutus pada satu kaum diberi oleh Allah sebuah kelebihan, maka kelebihan itu pun, keistimewaan itu pun ya didapat dan ya menjalar kepada umatnya. Umat kita atau umat Islam adalah umat yang terakhir datangnya. Itu umat yang pertama. Yang disebutkan oleh ulama nanti di yaumul qiyamah, siapakah orang yang pertama masuk dalam surga? Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah umat ini. Yang ketiga adalah al-fuqara minal mu'minin. Orang-orang fakir dari kaum mukminin. Ini apa namanya? Urutan orang-orang yang awal-awal masuk dalam surga. Yang pertama adalah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pula orang fakir dari kaum ini, dari umat ini. Kemudian setelah itu ya umat ini. Lebih dulu masuk dalam surga sebelum umat yang lainnya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ad-dalat ala nubuwatihi. Yaitu bukti-bukti yang menunjukkan tentang benarnya kenabian Isa. Bayangkan ketika dia masih bayi saja, sudah bisa berbicara. Menyampaikan kepada Bani Israel bahwa dia seorang yang nanti akan diutus menjadi seorang Rasul. Adapun mukjizat Isa banyak sekali. Di antaranya Isa bisa menyembuhkan penyakit abros dengan izin Allah. Baros, penyakit yang menimpa kulit seorang sehingga menjadi putih, ya jelek. Yang umumnya penyakit ini nggak ada obatnya sudah. Karena kalau misalnya Isa bisa menyembuhkan pilek misalnya, ini penyakit pilek insya Allah obatnya banyak. Tapi ini penyakit apa? Baros, penyakit kulit yang menjadikan kulit itu menjadi putih semua, ya, atau umumnya jadi putih, ya tubuh seorang itu menjadi jelek. Kulitnya menjadi jelek. Ini dikatakan belum ada obatnya. Tapi Nabi Isa bisa mengobati penyakit yang seperti itu. Demikian pula orang yang buta. Demikian pula membuat dari tanah liat ya bentuk burung-burungan ditiup menjadi burung betulan. Membuat dari tanah liat ya bentuk burung-burungan kemudian setelah itu ditiup oleh Nabi Isa ya menjadi burung betulan dengan seizin Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa boleh seorang membuat ya burung-burungan seperti itu? Apa itu bukan berarti membuat apa?
patung atau gambar makhluk bernyawa? Jawabannya setiap Rasul punya syariat yang berbeda-beda. Mungkin di zaman Nabi Isa boleh, tapi di syariat kita tidak boleh. Bisa jadi ini di tengah-tengah syariat mereka boleh. Karena Allah SWT mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan minhaj, jalan. Ya, di tengah-tengah misalnya kaumnya, ya misalnya di zamannya Nabi Adam misalnya, seorang boleh menikah dengan saudarinya. Karena waktu itu nggak ada manusia kecuali mereka. Untuk berkembang biak bagaimana? Ada di tengah-tengah syariat kita tidak boleh seorang menikah dengan apa? Saudaranya sendiri. Masing-masing Rasul punya syariat, ya, yang berbeda. Misalnya kayak seruling. Dikatakan bahwa suara sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini indahnya seperti serulingnya Nabi Daud. Atau alu Daud. Seruling padahal alat musik ya. Oh, boleh. Siapa yang tadi? Bisa jadi di tengah-tengah mereka dahulu dibolehkan, ada pun di tengah-tengah kita syarat kita tidak boleh. Larang dari alat-alat musik. Seruling termasuk dari, ya, setiap hari dia melihat para malaikat tawaf di Ka'bah. Suatu saat wali ini tidak melihat para malaikat tawaf di Ka'bah. Ada apa? Telusur demi telusur ternyata ada orang waktu itu ya memasukkan kendaraan, di lehernya ada gentanya. Genta itu apa? Lonceng. Kita tahu ya genta. Ya sapi biasanya dikasih apa? Dindingan itu. Onta atau apa dikasih dindingan, ya masuk. Kemudian para malaikat menyingkir. Ya para malaikat menyingkir. Allah Ta'ala alam. Yang jelas hadis tentang al-jaros min mazamir syaitan ini benar. Cuma penjelasan ayat tadi, bahwa ada seorang wali melihat malaikat, dia biasa tawaf di Ka'bah, kemudian suatu saat tidak melihatnya, setelah ditelusuri ternyata ada orang yang tawaf waktu itu membawa apa? Ya, kendaraan yang di lehernya ada rintingannya, ada apa? Ada ya loncengnya. Kemudian malaikat menyingkir. Langsung ada perendahan malaikat itu apa? Waktu di mengukur apa? Tidak wahyu datang dan Wallahu ta'ala alam, apakah setiap Nabi Musa mendapat wahyu kemudian Allah mengajak bicara langsung? Wallahu alam. Tapi ada penjelasan dari ulama seperti ini. Kitab-kitab selain Al-Quran itu turunnya jumlatan wahidah, gelondongan langsung. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Makanya dahulu orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, laula unzil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara gelondongan? Kenapa berangsur-angsur? Ini hanya alibi atau alasan orang-orang kafir untuk menolak ayat. Sekarang andai kata Al-Quran diturunkan langsung, seperti Taurat langsung ada lembaran-lembaran Taurat, apa mereka mau beriman? Sementara dahulu orang Yahudi juga tidak beriman dengan Taurat, orang Nasara, ya, kaumnya Nabi Isa juga sebagian tidak beriman dengan Injil. Justru diturunkan Al-Quran secara berangsur, ya, lebih hikmah agar mudah dihafal dan mudah untuk diamalkan. Sesuatu yang datang secara bertahap kan gampang dihafal, gampang difahami, gampang diamalkan daripada yang langsung apa? Gelondongan seperti itu. Jadi wallahu ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan pada para rasul sebelum Al-Quran ini diturunkan gelondongan. Taurat ya langsung, ya,
sekali turun. Demikian pula Injil. Ada Al-Quran, Allah turunkan secara berangsur. Iya, Allah turunkan secara gelondongan ketika Lailatul Qadar, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Namun turun dari langit dunia kepada Rasul selama 23 tahun. Makanya ulama membedakan antara kalimat anzala dan nazzala. Allah mengatakan inna anzalna Taurat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalimat anzala dengan kalimat nazzala itu beda. Anzala itu artinya menurunkan secara gelondongan. Kalau nazzala menurunkan secara bertahap, itu namanya nazzala. Al-Quran, ya, Allah turunkan secara gelondongan pada malam yang dinamakan Lailatul Qadar ke langit dunia. Ada menurunnya pada Nabi secara berangsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian, pertanyaan, turun Al-Quran, turun ayat. Justru diturunkannya Al-Quran secara berangsur. Banyak faedahnya, diantaranya agar mudah dihafal, kemudian agar mudah difahami, kemudian mudah diamalkan. Kalau coba bayangkan kalau langsung gelondongan seperti itu, berat ya kan? Karena secara berangsur, bertahap. Ya. Ini akan apa? Akan lebih mudah ya diamalkan. Allah Ta'ala alam, sepertinya At-Taurat, Injil dan yang lainnya seperti itu diturunkan secara langsung. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur. Allah Ta'ala alam. Disebutkan di sini wa annahu Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat Allah yang Allah lontarkan kepada Maryam. Dan ruh dari ruh ciptaan Allah. Nabi Isa dengan kun, Nabi Isa ada. Namun Isa bukan kun. Kun itu apa? Jadilah. Dengan Allah mengatakan kun, jadilah, maka Nabi Isa menjadi. Tapi Isa bukan kun. Karena kun adalah kalimat Allah. Kalimat Allah bukan makhluk. Ya. Tapi dengan Allah mengatakan kun, maka apa? Jadilah Isa. Jadilah Isa. Makanya barakallahu fikum, mengimani Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya dan kalimatnya yang Allah lontarkan kepada Maryam. Ini salah satu dari 5 perkara yang kalau seorang mengimani, surga sudah jaminannya. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya, yang disebut tentang 5 perkara yang barang siapa yang mengimaninya masuk dalam surga. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang kedua, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat Allah yang dilontarkan kepada Maryam dan satu ruh dari ruh ciptaan Allah. Wa annal jannata haq. Dan meyakini ya surga itu benar adanya. Wa nar haq. Dan meyakini bahwa neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Sini ada penafsiran. Kalimat ala ma kana minal amal, ada yang mengatakan seperti apapun amalannya. Kalau orang bersaksi dengan 5 ini, surga sudah jaminan. Seperti apapun amalannya, kalau seorang bersaksi dengan 5 perkara ini, surga sudah jaminannya. Penafsiran kedua, ala ma kana minal amal. Orang tadi akan masuk dalam surga sesuai dengan apa? Amalannya. Tingkatan dan derajatnya sesuai dengan amalannya. Tingkatan dan derajat yang dia akan dapatkan di surga sesuai dengan amalannya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kokohkan Isa dengan Ruhul Qudus. Demikianlah Allah kuatkan ahlul iman dengan penguat-penguat sehingga mereka istiqomah dan mereka terus
mengemban risalah dakwah. Karena ahlul iman, terutama para rasul dan pengikut mereka, orang paling berhak untuk mendapat dukungan. Allah tidak akan membiarkan mereka kemudian lemah, tidak membiarkan mereka kemudian tidak diberi oleh Allah penguat. Karena Allah mengutus mereka para rasul untuk membersihkan bumi ini dari persekutuan. Yang tentu mereka akan menghadapi berbagai tantangan, rintangan. Allah perkuat mereka dengan iman, perkuat dengan yakin, yang menjadikan mereka sabar. Yakin ini barakallahu fikum yang menjadikan seorang itu sabar dengan masaib dunia. Jadi antara doa yang Nabi panjatkan, wa minal yaqin ma tuhawinu bihi alaina masaib ad-dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami sifat yakin, sikap yakin. Yang dengan yakin ini musibah-musibah dunia akan terasa ringan semuanya. Ujian-ujian dunia akan terasa ringan. Di saat seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai bil iman wal yaqin. Allah kokohkan Isa dengan iman dan yakin. Alladzi ayyadahu bihi Allah wa qawahu ala ma amara bihi. Yang Allah Subhanahu wa taala kokohkan Isa dengannya. Allah kuatkan Isa untuk menjalankan perintah Allah. Wa qila ayyadahu bi Jibril alaihi salam. Dan ada pula ahli tafsir yang mengatakan kami kokohkan Isa dengan Ruhul Kudus, yakni dengan Jibril. Jibril nama lainnya adalah Ruhul Kudus atau julukannya adalah Ruhul Kudus. Yulazimuhu fi ahwali. Di mana Jibril senantiasa bersama Isa dalam segala keadaannya. Walau sya'allahu maqtadala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau Allah berkehendak, tidaklah berperang orang-orang datang setelah mereka, setelah datang pada mereka al-bayyinat. Ya seharusnya ketika telah datang bayyinat, penjelasan, orang itu percaya, orang bersatu. Tapi subhanallah, setelah datang petunjuk, setelah datang bayyinat, justru orang berpecah. Jangan salahkan dalil, jangan salahkan bayyinat, tapi salahkan hawa nafsu yang tidak mau tunduk pada dalil. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kok terjadi perpecahan? Jangan salahkan dalil, jangan salahkan syariat. Orang yang tidak mau mengikuti dalil. Perpecahan itu di saat seorang itu menyelisihi hujjah, menyelisihi dalil. Al-mujibah lil istima' alal iman. Setelah datang pada mereka al-bayyinat, harusnya kan mereka bersatu kan. Setelah datang penjelasan, mukjizat, ayat yang mengharuskan mereka untuk bersatu dalam iman. Walakin ikhtalafu, fa minhum man aman wa minhum man kafar. Tetapi manusia berselisih. Dalam menyikapi al-bayyinat ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kalau memang seperti ini bagaimana mau disatukan? Sehingga barakallahu fikum adanya ajakan untuk mempersatukan antara Sunni dengan Syi'i. Ahlus Sunnah dengan Syiah ini ajakan yang mustahil. Persatuan dalam keadaan akidahnya berselisih tidak akan mungkin terwujud. Ajakan untuk bersatu antara misalnya Ahlus Sunnah dengan Khawarij enggak bisa karena sudah lain akidah. Sudah kelainan akidah. Kelainan keyakinan. Bagaimana mau disatukan antara Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa yang waktu itu masih bertauhid dengan orang-orang yang menuhankan Isa? Tidak akan mungkin. Lihat Al-Hawariyun dan Al-Arisiyun, mereka ditangkapi oleh Raja Konstantin. Karena tidak mau meyakini Isa adalah Ibnullah, tidak meyakini Isa adalah putranya Allah. Ditangkap, dibunuh, dipenjara. Raja Konstantin yang kafir, yang zalim. Kemudian artinya terjadi perubahan terhadap dari agama Nasara. Itu sudah dari dulu sebelum Nabi diutus.
Nabi diutus sudah terjadi apa? Penyimpangan di tengah-tengah apa? Orang-orang Nasara. Fakana mujib hadzal ikhtilaf at-tafarruq wal mu'adat wal muqatalah. Ya, konsekuensi dari perselisihan ini ya perpecahan, saling bermusuhan, saling berperang. Itu yang terjadi. Wa ma hadza falau sya'allahu ba'da hadzal ikhtilaf maqtatalu. Walaupun seperti ini, kalau Allah berkehendak setelah adanya perselisihan ini mereka tidak akan berperang pun Allah bisa. Fadalla dzalik ala anna masyiatullah nafidah ghalibah lil asbab. Maka ini menunjukkan bahwa kehendak Allah pasti terlaksana dan mengalahkan sebab atau ikhtiar manusia. Berapa banyak ikhtiar manusia gagal padahal mereka sudah mengeluarkan ya segala upaya. Lihat bagaimana pengepungan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Ar-Rasul ketika malam hijrahnya. Di mana mereka telah mengepung rumah Rasul dengan senjata terhunus, kapan Muhammad keluar akan dibabat oleh mereka. Dan mereka sudah membuat pagar yang sangat kokoh, pagar manusia. Tidak mungkin Muhammad bisa lepas. Secara itu kan kasar. Jadi bagaimana Rasul bisa keluar dari kepungan masa yang sangat beringas waktu itu, tanpa ada seorang pun melihat keluarnya Rasulullah. Rasul mengambil segenggam debu, ditaburkan pada wajah mereka, seraya membaca ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Kemudian Rasul bisa menembus, menerobos ya pagar manusia yang sangat rapat tadi tanpa ada seorang pun bisa melihatnya. Hendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kebetulan sudah sunatullah. Kalau ada seorang merasa prihatin atau sedih dengan perpecahan umat ini, benar atau ya salah? Tergantung prihatinnya seperti apa. Kalau dia sedih, prihatin, kemudian berusaha untuk mengajak umat kepada bersatu di atas kitab dan sunnah, ala fahmi salaf, ini prihatin yang benar. Tapi kalau misalnya keprihatinannya sampai kepada tingkatan, ya sudah semuanya benar lah, gak usah berselisih. Orang yang mengatakan Allah itu punya sifat dengan yang mengatakan tidak juga sama apa mungkin? Ya gak mungkin disamakan. Orang yang mengatakan ya Isa adalah Rasul, hamba Allah yang mengatakan Isa adalah Tuhan, mau disamakan? Ya tidak mungkin. Misalnya yang gampang saja. Ini di hadapan saya ada air minum. 1 gelas, ada 2 kelompok. Yang ini mengatakan ini haram diminum, yang ini mengatakan halal diminum. Terus gimana? Antara halal dan haram apa ya? Kalau saya minum kata orang ini haram, tidak saya minum kata orang ini halal, sebentar saya haus, ya kan? Bagaimana coba? Ya nggak mungkin kan? Ya. Kalau keprihatinannya itu kemudian mengarah kepada ya sudahlah, yang manusia itu ya berselisih itu wajar. Jadi nggak usah kemudian saling ya salah menyalahkan. Kita katakan ya tidak mungkin. Kita kewajiban kita adalah yang hak kita hak, yang batil katakan batil. Ini ucapan kamu itu hanya terucap untuk alul hak. Adapun alul batil mereka menyerang alul hak, kamu diamkan saja kan? Kamu ngomong seperti ini kan hanya kepada orang yang ya alul hak kan. Adapun alul batil ya mereka leluasa menyerang alul hak. Kenapa kamu tidak pernah nasihati mereka? Kamu jangan menyerang mereka. Tidak kan? Ini kebatilan. Kemudian kalau kemudian keprihatinan orang tadi mengarah kepada bagaimana menyatukan umat di atas kitab dan sunnah ala fahmi salaf dengan ya memberi penyuluhan, memberi bimbingan, arahan ya
kelompok-kelompok yang menyimak dinasehati seperti yang hak, dalilnya seperti ini. Ini keprihatinan yang benar seperti ini. Keprihatinan yang mengarah pada al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Adapun kalau sampai tingkatan ya biarlah manusia itu ya semuanya ya orang manusia itu pikirannya beda-beda. Ya biar seorang terserah dia milih apa saja terserah. Kita katakan kalau ini ya misalnya gorengan atau misalnya sayuran mungkin. Tapi kalau ini agama. Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika, ya hak yang datangnya dari Rabbmu. Kalau ini datangnya dari hawa nafsunya, ini datang dari pimpinan kelompoknya, yang ini datangnya dari Allah. Kita mau pilih yang mana? Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika, ya hak yang datangnya dari Rabbmu. Ada yang ini batil. Mau disamakan, ya enggak mungkin. Ya. Ini prinsipnya orang-orang ikhwan muslimin lah seperti itu, ya. Menyatukan kelompok-kelompok yang ada tanpa melihat perbedaan keyakinan. Ketika datang seorang pada Syekh Al-Albani waktu itu, seorang komandan, ya, mujahidin. Dia membanggakan, ya, pasukan kami, ya Syekh sekian-sekian. Syekh Al-Albani gampang saja mengatakan, akullu man ma'aka yu'minu bi anna Allah bis sama. Apa semua pasukan Anda meyakini kalau Allah di langit? Coba lihat apa jawaban dari komandan tadi. Jawabannya diplomatis dan politis. Arju ya Syekh. Arju itu artinya, ya saya berharap demikian ya Syekh. Berharap itu kan sesuatu yang belum pasti kan. Artinya bagaimana? Seorang membanggakan pas besarnya atau banyaknya pasukan sementara tidak memperhatikan sisi apa? Lurusnya akidah. Kalau pasukan dipimpin oleh Ar-Rasul, pasukan adalah para sahabat, ketika sebagian sahabat melakukan kemaksiatan, kekalahan dirasakan oleh semuanya ketika berang apa? Uhud. Lalu kayak apa kalau sebagian pasukan, ya, seandainya ya, ada yang meyakini bahwa Allah di mana-mana, ada yang meyakini misalnya ini. Kalau sahabat tidak mungkin seperti itu. Artinya jangan terlalu tertipu dengan ya, berkumpulnya orang kalau mereka ya berkumpul tidak di atas al-haq. Jadi masalahnya di sini perselisihan memang satu hal yang Allah takdirkan. Namun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajak umat ini agar tidak berselisih. Ketika Ar-Rasul menyebutkan perselisihan umat, Ar-Rasul mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ini adalah obat sebenarnya. Tinggal mau orang yang mau minum obat ini dan orang menolak ya obat ini. Orang yang menolak bagaimana akan disatukan dengan yang menerima? Sama dengan orang yang mengatakan, hari raya itu nggak usah berselisih lah sudah. Biar yang mereka pakai hisab, biar pakai ru'yah. Ya, kita katakan ini justru perselisihan. Ya. Kalau kamu membiarkan seperti ini bukan ya. Bukan baik, ya. Bukan baik. Karena apa? Ini bukan perselisihan yang ditolerir. Rasul sudah menjelaskan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Disebut dalam riwayat lain, fa in humma 'alaikum fa aqmidu 'iddata sya'ban 30. Kalau tertutupi hilal atas kalian karena tidak melihat hilal, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi untuk menentukan awal Ramadan ada satu dari dua cara. Yang pertama, dengan terlihatnya hilal pada malam 30 Sya'ban. Berarti ru'yah. Kalau ru'yah ini tidak bisa karena mendung atau memang cerah tapi tidak terlihat, maka kita melakukan ikmal, penyempurnaan Sya'ban 30 hari seperti itu. Enggak ada ketentuannya kok. Kita mau capek-capek seperti apa menyatukan umat, kalau enggak mau kembali kepada syarat ini ya tidak akan mungkin bersatu. Rasul sudah menyampaikan ini loh, caranya seperti ini. Menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan seperti itu. Tapi tadi ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau. Masa mau disamakan orang yang menerima dengan tidak mau menerima? Jangan salahkan orang yang ya mau menerima dalil.
Ini bukan berpercaya itu yang menyelisih dalil. Yang berpercaya itu yang menyelisih dalil. Adapun yang sesuai dengan dalilnya tidak berpecah. Sebutkan di sini. Fadalla dzalik ala anna masyiat Allah nafidah ghaliba lil asbab. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah pasti terlaksana. Kalau kehendak kita belum tentu terlaksana. Kita punya acara, punya agenda, punya rencana, ternyata gagal. Ataupun terjadi tapi mungkin mundur dari waktunya, bisa terjadi seperti itu. Ghaliba lil asbab, kehendak Allah bisa mengalahkan segala faktor. Wa inna ma tanfa'ul asbab ma'adami mu'aradatil masyiah. Yang namanya sebab ikhtiar akan bermanfaat ketika tidak menyelisihi kehendak Allah. Kalau kehendak Allah ternyata tidak menunjukkan demikian, sebab apapun tidak akan terjadi. Fa idza wujidat idmahalla kulla sabab. Kalau masyiah kehendak dari Allah telah ada, maka upaya apapun tidak akan terwujud, reduplah semua upaya. Wa zala kullu mujib, dan akan menyingkirlah semua yang faktor yang menyebabkan terjadinya suatu. Semua kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Fa lihada qala, oleh karena ini Allah mengatakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Misalnya bagaimana Abu Thalib yang dia itu meyakini benarnya risalah Muhammad, bahkan pasang badan kalau orang-orang kafir Quraisy ingin menyakiti Muhammad. Kenapa dia mati di atas kafiran, tidak mau beriman? Padahal bagaimana Rasul sudah mentalkin, menuntun pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Di antara sebabnya adalah karena takut menyelisih nenek moyang. Tidak ingin menyelisih nenek moyang. Ini di antara sebab seorang itu kemudian menolak al-haq, padahal al-haq sudah di depan dia. Bahkan ada pembelaan terhadap al-haq. Namun ketika dia lebih mengutamakan membela nenek moyangnya, maka disinilah hidayah terlewat. Hidayah terlewat di sini. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Manusia punya rencana, Allah pun punya rencana. Kalau rencana manusia tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak terjadi. Imam Syafi'i mengatakan, Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.